Perkenalkan, kami dari kelompok 11 kelas A Universitas Wahid Hasim ingin mempresentasikan hasil tugas kami, yaitu tugas farmakoterapi terapan yang berjudul mual dan muntah. Baik, langsung saja pada kasus ada seorang perempuan usia 35 tahun dengan kondisi hamil usia 6 minggu datang ke apotik ingin membeli obat untuk mengatasi keluhan mual dan muntah. Keluhan dirasakan sejak 3 hari ini, terutama saat bangun tidur dan mencium bau tidak sedap. Apa itu mual dan muntah? Mungkin teman-teman semua sudah tidak asing lagi ya mendengar kata mual dan muntah. Mual dan muntah merupakan gejala umum dari berbagai kondisi kesehatan. Namun pengertian mual sendiri secara umum ya ini teman-teman, mual itu perasaan ingin muntah, sedangkan muntah adalah keluarnya isi lambung melalui mulut. Nah, tadi kan dikatakan bahwa mual dan muntah itu merupakan gejala umum dari berbagai kondisi kesehatan. Maka kami dari kelompok 11 ingin menjelaskan bagaimana mual dan muntah pada ibu hamil dan bagaimana pengobatannya. Nah, di sini jika kita lihat pada slide ada namanya HCG, kemudian ada estrogen, kemudian ada progesteron. Nah, kira-kira apa ya hubungannya dengan mual muntah pada wanita hamil? Baik, di sini saya akan menjelaskan, mencoba menjelaskan sedikit mual dan muntah pada ibu hamil. Sebelumnya, 75% dari wanita hamil akan mengalami mual dan muntah selama trimester pertama kehamilan. Mual dan muntah yang terjadi pada ibu hamil ternyata penyebabnya itu belum pasti diketahui. Tetapi teman-teman, ada literatur mengatakan seperti ini, bahwa saat kehamilan akan terjadinya atau akan menimbulkan perubahan hormonal pada wanita. Kok bisa ya? Ternyata perubahan hormonal itu disebabkan karena adanya peningkatan hormon estrogen, progesteron, dan pengeluaran HCG plasenta. Hormon-hormon inilah yang diduga menyebabkan emesis gravidarum. Apa itu emesis gravidarum? Emesis gravidarum ini, atau lebih simpelnya atau lebih mungkin teman-teman tidak asing lagi, istilah lainnya itu adalah morning sickness, yaitu gejala mual yang disertai muntah yang umumnya terjadi pada kehamilan, biasanya pada trimester pertama. Nah, sebelumnya tadi kan ada namanya HCG. HCG itu panjangan dari Human Chorionic Gonadotropin, yang merupakan hormon gonadotropin yang berbentuk sel-sel sintesa trofoblast dari plasenta yang tidak identik dengan follicle stimulating hormone atau disingkat dengan FSH pada air seni wanita hamil. Ketika seseorang dinyatakan hamil, seseorang ini perempuan ya teman-teman, ketika perempuan dinyatakan hamil, hormon HCG ini selain dia sebagai yang dikatakan tadi sebagai pemicu dari mual dan muntah pada ibu hamil, ternyata dia juga sebagai deteksi pada kehamilan, yaitu ketika wanita hamil dan dinyatakan hamil, ternyata hormon HCG inilah yang menunjukkan atau apa ya istilahnya, menyatakan wanita tersebut hamil. Jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, hal mengenai emesis gravidarum atau mual dan muntah yang terjadi pada wanita hamil ini juga dinyatakan oleh peneliti, yaitu dilakukan oleh Christian et al. Pada tahun 2019. Dia mengatakan bahwa kenaikan hormon HCG ini atau Human Chorionic
chorionic gonadotropin yang dihasilkan oleh plasenta selama kehamilan menyebabkan mual dan muntah. Nah, mungkin seperti itu teman-teman, mual muntah pada ibu hamil. Jika teman-teman belum jelas atau ada bahasa saya yang putus-putus, mungkin teman-teman bisa kembalikan lagi atau reply kembali saja ya teman-teman. Baik. Nah, tadi kita juga sudah menjelaskan sedikit beberapa penyebab terjadinya mual muntah pada ibu hamil. Nah, sekarang kita lanjutkan bagaimana pengobatannya. Sebelum pengobatannya, kita mempunyai tujuan dalam pengobatan ini. Apa tujuan terapi dan pengobatan ibu hamil ini? Yang pertama yaitu untuk melakukan pencegahan. Yang kedua, mengurangi mual muntah. Yang ketiga, koreksi dehidrasi dan ketidakseimbangan elektrolit. Kemudian, pemberian vitamin dan kalori yang adekuat untuk mempertahankan nutrisi yang dibutuhkan pada saat kehamilan. Nah, selanjutnya kita masuk pada konsep terapi. Yaitu jika kita lihat seksama ya teman-teman, di sini ada algoritma dari pengobatan untuk mual dan muntah pada ibu hamil. Berdasarkan treatment algoritma yang ada di PPT, untuk mual dan muntah pada ibu hamil, monoterapi pyridoxine atau kombinasi doxilamine dengan pyridoxine direkomendasikan sebagai pengobatan lini pertama mual dan muntah pada kehamilan, karena efek terapi dan tingkat keamanan untuk kehamilan ini yaitu dan ada penambahan terapi non farmakologi teman-teman, seperti meminum minuman yang mengandung jahe atau ester jahe yang dikemas dalam bentuk kapsul atau tablet dianjurkan untuk memperbaiki gejala mual dan muntah. Nah, non farmakologi ini sudah banyak dibuktikan beberapa penelitian ya teman-teman, dengan penggunaan jahe ini ternyata memang mampu mengurangi atau juga membantu dalam pengobatan mual dan muntah ini yang terjadi pada ibu hamil. Baik, selanjutnya ada pemilihan terapi. Di sini kami memilih pyridoxine atau nama lainnya adalah vitamin B6. Tidak dengan kombinasi doxilamine ya teman-teman. Bentuk sediaannya tablet, kemudian kekuatan obatnya yaitu 10 mg, sedangkan pemakaiannya 4 kali sehari, diminum setelah makan. Untuk durasi pemberian obatnya diminum hingga kondisi membaik. Setelah pemilihan terapi obat, maka ada mekanisme obat yang kami pilih. Mekanisme obat pyridoxine yaitu menghambat peningkatan ekspresi gen oleh hormon steroid. Di antara faktor hormonal ada hormon human-chorionic gonadotropin, kemudian ada progesteron, ada estrogen, dan hormon adrenokortikotropik atau disingkat dengan ACTH. Kemudian ada kortisol, hormon pertumbuhan, dan prolaktin khususnya terlibat dalam mual muntah kehamilan. Nah, ternyata menurut Hansan et al. Tahun 2019 ini mengatakan juga bahwa hormon-hormon yang tadi disebutkan ternyata merangsang sel chemoreceptor trigger zone atau CTZ dari area postrema di medula oblongata. Oleh karena itu bisa menyebabkan muntah teman-teman. Makanya dengan pemberian pyridoxine ini diharapkan mampu menghambat peningkatan ekspresi gen tadi yang bisa menyebabkan mual dan muntah. Mungkin seperti itu ya teman-teman mekanismenya. Selanjutnya ada sesi penyerahan obat. Nah, untuk penyerahan obat ini kami sajikan dalam bentuk video. Silahkan disaksikan ya teman-teman. Selamat siang ya Bu, ada yang berada Bu? Ya Mbak, saya mau cari obat mual muntah.
Ya, sebelumnya perkenalan dulu ya, saya apoteker Laila Nugraini, apotek di sini. Obat mual ini buat siapa ya, Bu? Buat saya sendiri, Mbak. Oh iya. Sebelumnya udah berapa lama Ibu mengalami mual muntahnya? Sudah 3 hari ini, Mbak. Saya kalau makan tuh, Mbak, mual terus. Kalau pagi itu tambah tambah kerasa sekali mual muntahnya. Oh gitu. Oh, maaf, apakah Ibu sedang hamil? Iya, sedang hamil muda 6 minggu, Mbak. Uh, Apakah Ibu mempunyai riwayat alergi atau sedang mengonsumsi obat lain, Bu? Oh, enggak ada, Mbak. Oh, kalau begitu, tunggu sebentar ya, Bu. Saya ambilkan obatnya dulu, Ibu bisa duduk di ruang tunggu. Nanti saya panggil. Oh iya, terima kasih, Mbak. Ibu obatnya. Apakah Ibu berkenan untuk meluangkan waktunya 5-7 menit untuk melakukan sesi konseling? Oh, monggo Mbak, ayo Mbak, nggak apa-apa, biar saya tahu cara pakainya. Kalau begitu, nanti Ibu ke ruang sebelah kanan ya, Bu. Nanti saya bukakan pintu dari dalam. Oh iya, terima kasih. Silakan Ibu. Oh, iya, Mbak. Makasih ya Bu sudah meluangkan waktunya untuk melakukan sesi konseling ini. Sebelumnya saya bicara dengan Ibu siapa? Oh, nama saya Melati, Mbak. Oh iya, Ibu Melati. Ini ya Bu obatnya. Obatnya namanya piridoxin atau vitamin B6. Obat ini digunakan untuk mengatasi mual muntah yang diderita Ibu. Ini aman nggak Mbak buat ibu hamil? Oh ini Mbak, tenang aja. Ini aman banget buat ibu hamil ya. Saya jelaskan untuk pemakaian obatnya ya Bu. Iya Mbak, iya. Ini obat ini diminum tiap 6 jam sekali, 1 tablet sesudah makan ya Bu. Minumnya dengan air putih, jangan dengan susu atau jus buah. Apabila nanti ibu mual muntahnya udah nggak terasa atau sudah membaik, obatnya boleh nggak diminum atau dihentikan. Oh, berarti ini minumnya 4 kali sehari 1 tablet. Kira-kira biar saya gampang minum obatnya itu kapan-kapan aja Mbak, biar gampang ya gitu. Baik Ibu, obat ini bisa diminum di jam 6 pagi, jam 11 siang, jam 5 sore, dan jam 10 malam sebelum tidur ya Bu. Baik Ibu, boleh saya sarankan untuk Ibu bisa mengonsumsi minuman yang mengandung jahe untuk mengatasi mual yang diderita Ibu. Berbanyak minum air putih ya Bu, sama jus buah. Jangan sampai perutnya kosong ya Bu. Saya sarankan untuk memperbanyak cemilan ringan 1 atau 2 jam di antara makan. Jangan makan yang berlemak dan pedas. Dan apabila Ibu merasakan mual muntah di pagi hari, Ibu bisa makan biskuit sebelum makan ya Bu. Untuk ini jangan aktivitas yang berat dan tetap jaga kesehatan. Iya Mbak. Nah kalau begitu, apakah Ibu sudah paham? Sudah Mbak, sudah paham. Baiklah, apabila Ibu sudah paham mengenai informasi yang saya berikan, apakah Ibu berkenan untuk mengulangi apa saja yang telah saya sampaikan? Oh iya Mbak, ini kan tadi Mbaknya kasih tahu saya minumnya 4 kali sehari 1 tablet, jangkanya 6 jam gitu ya Mbak ya. Minumnya pagi jam 6 pagi, terus siang jam 11 siang, sorenya jam 5, sama malamnya jam 10 malam. Terus minumnya nggak boleh pakai susu, harus pakai air putih, nggak boleh pakai jus juga, nggak boleh perut kosong, harus diseringi sama cemilan gitu ya Mbak. Benar nggak saya kasih tahu? Iya, ditambah lagi itu ya Bu, makannya jangan porsi yang besar, makannya sedikit tapi sering, porsinya kecil. Oh iya Mbak, ya ada nanti saya. Oke, kalau begitu ini obatnya ya Bu, saya berikan 100 strip dulu, harganya 3.000. Nanti Ibu bisa bayarkan di kasir. Oh iya. Saya kemas dulu ya Bu obatnya. Iya. Ini Bu obatnya. Semoga Ibu dan janinnya tetap sehat. Terima kasih ya Mbak. Iya. Ya. Baik teman-teman, mungkin itu yang dapat kami sampaikan terkait pengobatan serta mual dan muntah yang terjadi pada ibu hamil. Saya
Perwakilan dari kelompok 11 mengucapkan terima kasih.